Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar meskipun kalau siang-siang gini bawaannya lapar, haus, tapi insya Allah kuat. Kuat ya. Oke, untuk terawihnya? Terawihnya alhamdulillah sih kadang ada bolongnya soalnya ya kan biasanya kalau malam tuh hujan. Jadi saya kadang di rumah aja atau mungkin ya saya memutuskan untuk ngerjain tugas Tapi lancar ya, lancar. dibilang. Oke. Udah nyiapin baju lebaran, Mbak? Aduh, kebetulan tadi malam saya war di live TikTok dan tidak dapat. Tapi Wah, saya mungkin saya mau cari di offline store aja. Soalnya kalau online kan pasti banyak yang habis iya. gitu. Kurang itu, Mbak, berarti kurang cepet Betul, warnya. iya betul. Kurang mencetnya kurang cepat. Oke. Eh, Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan untuk pertemuan yang pertama, Mbak ya. Eh, oh ya, sebelumnya saya ingin mencatat ya nanti karena untuk mencatat beberapa poin penting dan ya agar eh, jelas saja nanti Iya. ya. Oke, kan pada pertemuan pertama waktu itu Mbak sudah menceritakan ya sebagian besar permasalahannya dan akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini kita ada waktu kurang lebih 20 menit. Apakah Mbak bisa bersedia? Maksudnya. Oke. Eh, itu Mbak. Kan kemarin pada pertemuan pertama Mbak Fiza ini bilang bahwa Mbak Fiza ini adalah orang yang perfeksionis dan kesel gitu ya kalau mendapatkan kelompok yang tanggung jawabnya itu kurang. Nah, eh, sehubungan dengan pemikiran Mbak nih, kalau misal mendapatkan kelompok yang kurang bertanggung jawab, apa langkah yang Mbak Fiza lakukan agar kayak nggak yang eh, jadinya seolah-olah nggak ngejudge dia gitu. Hmm, mungkin ya pasti awalnya saya kayak nggak terima ya kayak kok selalu saya ya yang dapat untung nggak enak. Tapi kayak em, kalau dilihat lagi anggota-anggota kelompoknya, saya merasa ada beberapa orang yang mungkin ya bisa bantu saya atau saya ajak untuk apa ya untuk sama-sama gendong kelompok lah istilahnya kalau sekarang itu. Jadi saya agak tenang gitu soalnya ya kan yang saya udah saya blacklist itu kan cuma beberapa aja dan yang lain tuh teman-teman yang lain tuh menurut saya juga masih oke aja kalau kerja kelompok. Jadi selagi saya nggak sendirian gitu, nggak sendirian di antara orang-orang yang saya blacklist itu, kayaknya saya tenang aja sih. Soalnya pasti mereka pasti bantu saya gitu dan nggak cuma saya yang kerja sendirian. Oke. Apakah ada beberapa teman Mbak Fiza juga yang Mbak rasa itu juga perfeksionis gitu? Ada nggak? Kalau temen itu saya kurang mungkin harusnya ada ya, cuman Iya. mungkin saya nggak tahu tingkat perfeksionisnya dia itu apakah sama seperti saya atau enggak, tapi ada, harusnya ada ya. Ada. Ya. Oke. Kalau misal nih, Mbak kan berpikir tuh, eh, apakah Mbak menyadari kalau misal nggak semua orang itu memiliki kemampuan yang sama dengan Mbak? Sebenarnya saya sadar sih, tapi apa ya, meskipun begitu, meskipun maksudnya nggak semua orang punya kemampuan yang sama, tapi seenggaknya eh, mereka harusnya punya tanggung jawab gitu loh. Kayak kan kita ini udah dewasa ya, udah kuliah, harusnya mereka punya kesadaran tinggi, kesadaran diri yang tinggi, terus kayak tanggung jawab yang lebih tinggi daripada waktu sekolah gitu. Berarti sebenarnya Mbak Fiza ini nggak yang menuntut mereka untuk mengerjakan secara sempurna ya, tapi Iya. lebih menuntut untuk bertanggung jawab aja. Oke. Pada pertemuan kemarin juga Mbak Fiza juga sempat mengatakan gitu, kalau Mbak Fiza ini dulu juga eh, kurang lebih masih menuntut diri Mbak agar mendapatkan apresiasi dari orang tua gitu. Hmm. Nah, dengan pemikiran Mbak yang seperti itu, apakah Mbak merasa nyaman gitu? Ya pastinya
aman ya, maksudnya kayak soalnya kan saya secara sadar itu menuntut diri saya sendiri. Nah kalau dengan apa ya, dari kata menuntut aja itu udah kayak berat banget, tapi kalau saya nggak menuntut diri saya sendiri, saya nggak merasa aman gitu, maksudnya saya nggak merasa cukup gitu untuk diri saya sendiri. Oke, untuk mengatasi itu, kalau sekarang apakah masih merasa seperti itu juga? Kalau sekarang tuh masih sih, tapi mungkin agak-agak nggak separah waktu itu, tapi nggak tahu lagi soalnya lagi apa ya, lagi kalut, lagi capek-capeknya mungkin, jadi saya nggak terlalu membebani diri. Untuk mengatasi pemikiran Mbak yang seperti itu tadi, mungkin dari dulu sampai sekarang apa langkah yang pernah Mbak lakukan untuk mengatasi itu? Untuk mengatasi tuntutan diri, Iya, iya. eh ya mungkin kalau saya udah merasa saya terlalu memaksakan diri, kayak saya udah terlalu ngerasa capek karena terlalu memaksa, mungkin saya agak ngendorin diri gitu. Maksudnya kayak oke lah nggak apa-apa kalau misalnya emang kali ini aku nggak berhasil, atau oke lah nggak apa-apa kalau misalnya kali ini aku nggak eh, se seperfect biasanya gitu, tapi tetap aja sih kalau misalnya saya ternyata mendapatkan sesuatu yang nggak saya inginkan, maksudnya kayak entah nilai entah apa, itu mungkin saya agak kecewa ya, jadi kayak saya agak menyalahkan diri, kayak saya terlalu ngendorin diri berarti. Berarti sebenarnya pemikiran Mbak kalau yang sekarang-sekarang ini pemikiran Mbak udah nggak yang terlalu menuntut diri berarti ya? Jadi cuman kadang-kadang aja gitu. Nah, ketika Mbak menuntut diri gitu, apakah Mbak nggak pernah kayak mencoba berpikir lebih santai gitu? Maksudnya kayak kan nggak semua itu harus mendapatkan hasil yang sempurna juga gitu. Apakah Mbak pernah mencoba berpikir seperti itu? Pastinya pernah, cuman karena waktu saya berpikir seperti itu ternyata hasilnya itu kayak menurut saya kayak kurang banget gitu, soalnya saya kan sering merasa kayak kurang cukup gitu, jadinya kayak ya itu jadinya kayak ya apa ya, kayak ya merasa kecewa aja sih kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi gitu hasilnya. Tapi saya sering apa kadang-kadang sih berpikir kalau ya udahlah, emang nggak semuanya harus sempurna gitu. Nah, saya juga memahami ya Mbak, kalau mendapatkan hasil yang menurut kita nggak sesuai pasti juga ada kecewanya gitu. Nah, dengan pemikiran Mbak seperti ini kira-kira untuk kedepannya apa yang apakah Mbak ingin merubah gitu pemikiran seperti ini? Pastinya saya ingin ya, soalnya kan apa ya, makin nambah semester makin kesini tuh tuntutan dari maksud dari perkuliahan tuh kan itu makin berat gitu. Nah, kalau misalnya dari tuntutan eksternal aja sudah berat, terus saya masih menuntut diri saya sendiri, saya takutnya mungkin saya akan kayak lost control gitu loh. Takutnya saya malah ya saya malah merugikan diri sendiri, saya malah menyakiti diri sendiri, atau malah saya burn out gitu. Jadi ya saya pastinya saya ingin berusaha sih, kayak tetap tetap saya melakukan mengusahakan untuk yang terbaik, tapi nggak seketat seperti biasanya. Berarti sebenarnya Mbak ingin mengubah prinsip dalam diri Mbak gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya Mbak Afisa ini eh, tidak apa ya, mungkin kan kadang gitu namanya juga prinsip hidup ya Mbak, prinsip kan nggak mudah gitu untuk dirubah gitu. Kira-kira Mbak bisa bisa melakukan perubahan pemikiran itu berapa lama kira-kira? Saya juga nggak yakin ya, soalnya kan ini udah apa ya, ini tuntutan ini tuh udah terbentuk dari lama sekali, Hmm. jadi mungkin nggak bisa semudah itu untuk merubahnya gitu, tapi mungkin pelan-pelan mungkin saya mencoba untuk kayak sedikit mengurangi kontrol, sedikit 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 gitu. Berarti
mau merubahnya itu secara pelan-pelan gitu ya. Baik, eh, maaf Mbak ya ini Nggak agak apa-apa. serak. Eh, Lalu ketika apa usaha yang mungkin, kan Mbak tadi bilang akan merubahnya pelan-pelan. Adakah planning gitu mengubahnya itu dengan pelan-pelan itu seperti apa? Mungkin kalau mengubahnya itu dimulai dari yang pembentukan kelompok itu. Oke. Jadi kayak saya mungkin akan ya meskipun saya dapat anggota yang kurang enak gitu, kayak saya bisa oke lah gak apa-apa gitu. Saya kayak nggak akan membaca diri. Saya akan apa ya, berusaha untuk ngasih mereka kesempatan gitu. Apakah mereka mau dan bisa untuk diajak kerjasama gitu. Jadi kayak saya nggak harus menuntut mereka harus cepet harus ini harus itu enggak. Jadi kayak ya udah saya ngebiarin dulu. Kalau misalnya sampai mepet deadline belum ada, maksudnya belum ada pergerakan, mungkin saya akan ya apa ya, merecall gitu kayak gimana gimana bagian kalian gitu. Terus kalau mungkin dari tuntutan diri mungkin ya udah saya mengerjakan apapun tuh sebisa saya gitu, nggak semuanya harus sempurna, nggak semuanya harus kayak harus perfect lah kayak ya ya udah saya mengerjakan semampu saya seperti apa, tapi saya tetap ada usaha gitu loh, sebenarnya nggak ngasal gitu. Membahas terkait yang kelompok tadi, kalau misalnya Mbak Afisa ini mendapatkan kelompok yang udah bertanggung jawab dan mau mengerjakan, nah tapi ternyata hasil dari pekerjaannya itu nggak sesuai, itu bagaimana respon Mbak Afisa? Mungkin saya pasti semua orang mungkin kayaknya berpikir kalau agak kesel ya kalau Iya, kayak gitu, tapi ya saya maklumi, saya masih bisa memaklumi karena mereka sudah mau bertanggung setidaknya mereka mau bertanggung jawab untuk mengerjakan gitu. Nah kalau misalnya setelah saya cek lagi ada yang kurang kurang banget atau misalnya ada hal-hal yang belum belum begitu apa ya belum begitu cocok, mungkin saya akan kayak kasih tahu gitu, ini bagiannya siapa, ini kayaknya kurang, atau mungkin ini bagiannya siapa, ini kayaknya pembahasannya nggak kayak gini gitu. Mungkin ya saya kasih tahu mereka apa yang kurang dari situ. Soalnya kalau kalau misalnya saya yang tiba-tiba merubah merubah itu sendiri kan, iya, jadinya saya nggak ngasih kesempatan mereka untuk memperbaiki pekerjaan mereka sendiri. iya, betul betul. Pemikiran yang bagus juga ya Mbak ya. Gitu tuh ketika Mbak bisa sudah memberitahu juga menginfokan kalau di grup ini ada yang kurang gini-gini. Lalu apakah respon dari teman Mbak itu tadi juga eh, gercep gitu buat ngeganti? Nah untuk itu terutama ini orang-orang yang saya blacklist ya, Iya, itu tuh apa ya, nggak semua sih, ada beberapa yang belakangan ini udah mulai mau berubah, saya seenggaknya dia mau mau dan sadar akan tanggung jawabnya apa, jadi mungkin dia gercep gitu kan kayak langsung oke siap ntar tak ganti gitu. Tapi ada yang ya udah dari dulu tabiatnya tetap sama gitu, kayak pasti dia sama hilang-hilangan, bahkan sampai mendekati deadline tuh dia tetap hilang, nggak ada usaha untuk betulin atau apa gitu ya. Dari situ mungkin saya yang akan mengambil alih. berarti hanya mengambil alih ketika teman yang ini tadi itu benar-benar nggak mau merubah gitu. Nah, apakah sebelumnya juga Mbak Afisa pernah gitu untuk pernah menegur teman yang benar-benar di blacklist saja deh? Menegur kalau misalnya dia hilang-hilangan gitu. Iya, menegur langsung gitu. Pernah nggak? Kalau saya tuh pernah, yang pertama itu saya pernah sampai eh, long text di chat pribadi kayak apa ya, saya ingin menyadarkan dia gitu kayak eh, saya ingin dia tuh bertanggung jawab, dia sadar diri, dia mengerjakan apa yang harus dia kerjakan gitu. Padahal bahkan sampai saya miss call berkali-kali itu dia nggak ada jawab, sampai akhirnya saya udah benar-benar kesel. Itu tuh sudah deket banget sama deadline gitu, kurang kurang hamin satu atau udah berapa hamin berapa jam itu dia tetap enggak. Itu tuh akhirnya saya mau nggak mau ngancam dia gitu kayak kalau kamu tetap nggak mau ngerjain, kalau kamu tetap nggak mau
udah beneran menghapus gitu. Oke. Tapi ternyata ancaman itu tuh kayaknya berhasil gitu setelah Hmm. mungkin ya emang jedanya beberapa jam sih, terus kayak dia kayak ya dia ngomong kayak sorry gini 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 gitu kan. Tapi saya kan orangnya nggak itu ya, eh, nggak langsung percaya gitu kan, jadi saya coba tanya ke temennya yang mungkin kenal sama dia, yang dekat sama dia, apakah alasan dia ini benar gitu. Tapi ternyata enggak, jadi kayak dia alasan kalau dia tuh kerja dan lain, padahal dia cuman ada kegiatan lain gitu kan, maksudnya Oke. bukan kerja yang bukan hal yang urgent banget dalam Hmm. hal kayak akademik ini gitu. Terus kayak kalau menegur langsung saya pernah itu waktu semester lalu kalau nggak salah. Itu tuh saya menegurnya cuma kayak gini, kayak awas ya kamu kalau misalnya nggak kontribusi dengan baik gitu, kayak aku nggak bakal segan-segan hapus hapus namamu gitu kan. Saya nunggu langsung, tapi dia kayak ya mungkin dia nganggap bercanda gitu, tapi untungnya dia masih menganggap menganggap itu meskipun bercanda, tapi dia udah menilai serius gitu, jadi Iya. dia ada usaha lah untuk Oke, apakah Mbak Fiza ini memiliki pandangan tersendiri? Maksudnya kayak mungkin ada pemikiran gitu. Kalau melihat teman yang seperti itu tuh pernah nggak Mbak kayak mikir, padahal kan ini udah kuliah, lalu bagaimana dengan masa depannya? Ada nggak pemikiran seperti itu ketika melihat teman Mbak? pasti ada ya, kayak eh, saya tuh mikirnya gini, kayak kan ini udah kuliah ya, udah udah di umur-umur harusnya udah serius, udah tahu tanggung jawabnya apa, udah tahu apa yang perlu diprioritasin, kok bisa seperti itu gitu. Nanti dia saat sudah keluar dari perkuliahan ini, terjun ke dunia kerja atau apa, apakah dia akan tetap seperti ini gitu. Nanti kalau misalnya dia tetap seperti ini, emangnya dia nggak mikir kah, maksudnya kayak di lingkungan luar kuliah ini apa ya, pasti tingkat apanya ya, itu tuh pasti susah gitu loh. Kalau mungkin di perkuliahan mungkin masih mungkin ada agak santainya kan, tapi kalau di dunia kerja itu kan itu udah tuntutannya pasti luar biasa gitu kan. Apakah mereka nggak mau berlatih dari sekarang untuk menyadari tanggung jawabnya seperti apa Eh, Lalu apakah ketika misalnya ketika Mbak Fiza ini mendapatkan kelompok seperti itu, menurut Mbak Fiza ada nggak sih hikmahnya gitu? Hikmahnya bagi Mbak sendiri ya? gitu. Awalnya tuh saya tuh kayak merasa kayak kayak nggak ada hikmahnya gitu, kayak Oke. karena kan dapat kelompok seperti itu kan pastinya bikin capek fisik, capek emosi, capek mental juga ya, Iya. karena kan kita harus selalu ngontrol dia seperti apa gitu. Kayak tapi waktu saya kayak nyambat gitu ya, kayak Oke. saya cerita ke teman saya gitu kan, ke teman kelas saya gitu kan, teman kelas saya kayak ya dia sama-sama nyambat juga sih, tapi kayak dia bilang kalau eh, ya ya gak apa-apa sih, ya gak apa-apa sih, kalau seperti ini kan nanti hikmahnya kita juga yang dapat, kayak Mm. manfaatnya kita yang dapat, ilmu-ilmunya yang nggak mereka tahu kita yang tahu, kita yang terbiasa dengan semua hal yang nggak mereka kerjakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Berarti Mbak Fiza ini sudah menurut Mbak Fiza ada hikmah tersendiri gitu ya bagi Mbak Fiza. Baik. Lalu ketika eh, dengan pemikiran Mbak yang terhadap diri sendiri itu tadi, ketika Mbak mencoba untuk merubah pemikiran yang terlalu menuntut, ada nggak hikmah juga tersendiri gitu bagi Mbak? Hmm, mungkin lebih ke meskipun kayak ini konteksnya menuntut, tapi Iya. ada kesenangan sendiri kalau misalnya saya udah saya dapat apa yang saya inginkan, saya dapat hal yang sesuai ekspektasi saya, atau mungkin eh, apresiasi dari orang tua itu menjadi kesenangan saya sendiri gitu. Jadi menuntut diri sendiri itu nggak selamanya buruk gitu loh, Hmm. kayak di lain sisi tuh ada kesenangan sendiri sih, jadi kayak saya pastinya merasa puas ya kalau kalau mengerjakan suatu hal itu yang sempurna gitu. Saya juga kayak merasa ada kesenangan sendiri kalau saat hasil itu sudah sesuai, itu saya dapat pujian, saya dapat apresiasi, terus kayak juga ya ya pokoknya ada kesenangan sendiri sih, baik dari dalam diri ataupun dari eksternal.
menurut Mbak terlalu menuntut diri dan orang lain ini sebenarnya ada hikmahnya masing-masing Iya. gitu. Oke, karena waktu kita terbatas ya Mbak ya. Iya. Bisa menyimpulkan untuk pertemuan hari ini, sebenarnya Mbak Fiza ini udah merubah gitu pikirannya. Jadi Mbak juga bilang udah nggak kalau sekarang udah nggak terlalu menuntut diri sendiri gitu ya. Sedangkan kalau dulu masih terlalu menuntut gitu. Dan Mbak pun juga sudah menyadari sebenarnya kalau misal mendapatkan kelompok yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi Mbak, itu ternyata ada hikmahnya tersendiri bagi Mbak. Dan terlalu menutup diri sendiri pun itu juga ada hikmahnya bagi Mbak. Kesenangan tersendiri dan juga apresiasi dari orang lain. Benar seperti itu Mbak. Oke, karena waktu kita sudah habis, itu akhirnya ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Mbak Fisa sudah datang menemui Ibu dan cerita lagi apresiasi itu. Oke, kalau gitu Ibu tutup ya Mbak ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih.